Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Susilo Wahyu Ramadan, NIM 201221191 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 2F. Al-Mukarrom Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yaitu cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Kita selayaknya manusia yang bernegara sepatutnya memiliki rasa cinta tanah air ataupun rasa nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Yang pertama, kesatuan orang yang bersamaan yang berasal dari keturunan, adat, bangsa, dan sejarah, dan berpemerintahan sendiri. Yang kedua, golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat yang khas. Yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa dan kebudayaan dalam arti umum. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama, paham atau ajaran untuk mencintai bangsa, negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengabdi identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai rasa cinta tanah air. Menurut Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-waton. Dalam kitab Al-Arabi halaman 327 yang artinya al-waton al-asl, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alami tersebut yang melekat pada manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran ataupun nilai-nilai dalam Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia untuk mencintai tanah airnya agar menjadi manusia yang dapat berperan maksimal dalam membangun kehidupan bangsa dan bernegara. Adapun beberapa dalil-dalil tentang perintah untuk kita cinta terhadap tanah air kita sendiri. Yang pertama ada dalil dari Al-Quran. Salah satu dalil tersebut dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Innalladzi farodo alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempatnya kembali. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan akhirat, kematian ataupun hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhr al-Din Ar-Razi
dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan yang artinya, di dalam tafsir Al-Quran surah Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanannya hijrah menuju Madinah banyak sekali menyebutkan kata tanah air, tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya, yaitu dengan kembalinya Rasulullah ke Mekah. Ada pula sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, yang menjadi dalil cinta tanah air menurut para ulama ialah dalam surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, walau anna katabna alaihim anil tulu anfusakum awi akhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum munah. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Surat An-Nisa ayat 66. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manjah menyebutkan, di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di dalam hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar kampung halaman dan tanah air setara dengan bunuh diri, kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah air negaranya dihadapkan pada penderitaan, ancaman, maupun gangguan yang lain. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air ialah Quran surat At-Taubah ayat 22. Yang artinya, dan tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadlih menjelaskan ayat di atas dalam tafsirnya sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat manusia. Secara keseluruhan, kewajiban yang tidak dapat mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme, dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan, cinta tanah air sebagian dari iman. Serta mempertahankan tanah air tersebut adalah kewajiban yang suci dan sangat mulia. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Yang selanjutnya, dalil-dalil cinta tanah air dari hadis. Yang pertama,
adalah dalil yang menurut penjelasan para ulama hadis yang dikupas tuntas secara gamblang. Yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Dalam kitabnya Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari, juz 3 halaman 621 menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil-dalil petunjuk. Yang pertama, dalil di atas adalah keutamaan kota Madinah. Yang kedua, dalil tersebut diisyaratkan cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari mengatakan, yang artinya, di dalam hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk yang diisyaratkan cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitabnya At-Tausyih Syarh Jami' Al-Sahih mengatakan, berceritalah kepadaku Sa'id ibnu Abi Maryam. Bercerita padaku Muhammad bin Ja'far. Ia kemudian berkata, mengabarkan padaku Humaid bahwasanya ia mendengar dari Anas radhiyallahu anhu. Berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau mengurangi laju unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat laju unta tersebut. Berkata Abu Abdillah Haris bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar, yaitu di dalamnya terdapat unsur disyariatkan cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdul Al-Rahman dalam kitabnya Tahfatul Ahwazi Syarh At-Tirmidzi sebagai berikut, yaitu hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air, yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq. Sebagaimana disampaikan Abu Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarul Hadis Al-Muqtafa fi Mabtasil Nabi Al-Mustafa sebagai berikut. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Warokoh bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhail mengatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkan dari hati. Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi di dalam kitabnya Tatrib fi Syarh Takribil Asanid wa Tatribil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapat Al-Suhaili. Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil cinta tanah air dan beratnya memisahkan dari hati. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Abdurrahman Al-Iraqi, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.